Oke, nggak mungkin. Oke, menambahkan yang tadi surat tadi. Jadi kan kemarin kita itu kan disuruh minta tanda tangan di setiap dinas sosial, terus di dinas sosial, terus ke kecamatan, RT atau RW. Nah itu kesepakatan kemarin kita buat kolektif. Jadi nanti enggak yang satu orang itu mengajukan sendiri-sendiri, enggak. Jadi satu, terus nanti satu, terus setelah itu baru ke kecamatan dan sebagainya. Banyak dan datanya itu tadi loh, pencar-pencar gitu. Jadi perlu ada filter, disaring lagi per desa-desanya. Pembagiannya nanti aja pas hari Senin, pas kita udah di sana nanti tinggal bagi aja. Kalau aku itu terkait proposal, monggo. Izin, berarti cuma itu aja ya yang dibahas mengenai verbal ya. Oke, mungkin mengenai proposal kemarin sih waktu awal dulu aku udah ada bayangan mau ngasih ide mengenai program apa yang bisa diambil untuk PM Kabupaten Kediri. Nah, ini aku sebenarnya sudah nyiapin PowerPoint. Ini enaknya aku jelasin lewat PowerPoint apa lewat omongan aja? Oke, monggo PowerPoint. Oke, bentar. Waduh, hostnya tolong diizinkan untuk men-share screen. Admin gak bayaran. Oke. Hmm. Udah kelihatan belum? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini gede ini mak ini. Ya, izinkan saya untuk memaparkan ide program wisata. Nah, untuk lokasinya itu di Dusun Sumber Soko, Desa Ngarjo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri ya. Dan ini kan wilayahnya di daerah selatan. Kemudian basis wisatanya adalah ini yang di daerah tersebut untuk pokok wisatanya adalah sumber mata air. Jadi nanti bisa dikembangkan ke hal yang lain. Seperti contohnya nanti kayak camping ground, terus pok, terus outbound, terus bisa memberikan UMKM dan lain-lain lah ya, bisa dikembangkan. Tapi intinya basis wisatanya adalah sumber mata air. Nah, terus ketika nantinya jika sudah fix ya, maksudnya ketika teman-teman nggak ada ide lain, jika sudah fix milih program ini, nanti bisa survei dan lihat-lihat bagaimana bentuk sumbernya tersebut. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk slide kedua, ini saya paparkan latar belakang. Kenapa dipilih program desa wisata. Jadi bisa dibaca sendiri ya, sektor pariwisata di Indonesia memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan pendapatan nasional. Dan salah satu yang penting adalah memberikan pendapatan asli desa dengan pemanfaatan objek yang menjadi daya tarik wisata. Objek wisatanya adalah sumber mata air. Jadi dari sumber mata air tadi kan bisa membuka lapangan kerja baru ataupun memberikan tempat untuk UMKM berada di situ.
dan jadi sebuah daya tarik wisata. Dan kemudian di Jawa Timur sendiri memiliki beberapa objek wisata dengan didukung keadaan geografis dan kekayaan alam yang dimiliki. Salah satu upaya pengembangan wisata yang ada di Kabupaten Kediri, yakni dengan memanfaatkan desa menjadi desa wisata yang memiliki keunikan dan kekhasan. Nah, jadi nantinya aku udah ada pemaparan sih apa yang ingin ditonjolkan di desa tersebut, seperti contohnya wisata apa saja yang bisa ditonjolkan. Jadi agar menjadi sebuah kekhasan ataupun biar orang lain tuh mengingat bahwa di daerah tersebut ada hal itu dan menjadi ingatan yang kemudian pembuat batu bata ya, kalau kalian tahu ya, pembuat batu bata merah gitu. Kemudian juga banyak yang bertani, terus ya ala kadarnya seperti desa kayak biasa ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini pengertian desa wisata secara umum ya. Ini saya ambil di webnya Kementerian Pariwisata, di mana desa wisata adalah salah satu kegiatan kepariwisataan yang menawarkan keseluruhan suasana yang menunjukkan keaslian desa seperti pemandangan alam. Ya, sudah saya jelaskan tadi bahwa kita harus memberikan sebuah yang bisa menjadi kekhasan pada desa tersebut. Kemudian yang selanjutnya bisa dibaca lagi, nanti saya akan share ya untuk PPT-nya, bisa dibaca lebih mendalam. Terus selanjutnya ya desa wisata, tentunya harus ada 3 komponen untuk bisa menjadikan desa tersebut menjadi desa wisata. Komponen yang pertama yaitu melihat potensi wisata yang tersedia. Nah, tadi potensi sudah ada, yaitu sumber mata air. Kemudian yang kedua, poin kedua adalah perangkat desa harus memiliki basis data yang jelas mengenai lahan, lokasi, ataupun daerah tersebut. Jadi kebetulan di desa tersebut sebelumnya sudah ada PTSL ya. Mungkin teman-teman sudah tahu mengenai PTSL dan sudah diproyeksikan daerah tersebut sudah masuk dari menjadi tanah desa. Jadi itu yang mengelola desa ataupun tanahnya desa. Namun masih mangkrak gitu loh. Masih belum ada maksudnya mangkrak. Terus kalau semua memangkrak kan bisa digunakan untuk yang lain ya. Contohnya menjadi desa wisata ataupun memberikan wisata di desa tersebut. Kemudian paragraf kedua. Nah, komponen berikutnya adalah dengan melihat minat dan kesiapan masyarakat. Nah, kemarin banget itu malam itu aku rapat dengan masyarakat desa, dan masyarakat desa tersebut yang meminta ataupun memberikan aspirasi lah ya. Karena sebelumnya saya sudah melakukan survei, kan ada job yang lain, saya melakukan survei di desa tersebut. Dan desa tersebut bercerita ingin menjadikan wisata gitu. Terus kemudian komponen yang terakhir adalah konsep wisata yang harus unik. Ya, tadi sudah disinggung berapa kali di mana kita harus menentukan kekhasan. Nah, kekhasan dari desa tersebut contohnya kalau desa tersebut itu banyak budidaya tanaman hias, kemudian budidaya ikan lele. Kemudian kalau makanan itu kebanyakan ya kayak kerupuk. Kemudian kalau di sini kenalnya itu juga klepon ya, klepon terkenal di sini. Kemudian selanjutnya, nah seperti ini nanti bisa dibaca sendiri ya, bisa diperdalam lagi. Saya akan share untuk PPT-nya. Ini cuma untuk penguat aja lah ya, penguat saran ataupun
saran dari saya mengenai program desa wisata. Nah, nanti bisa dibaca mengenai pemberdayaan masyarakat, langkah-langkahnya, kemudian saya akan lanjut langsung ke intinya ya. Intinya, nah, alasan mengapa memilih desa wisata tadi. Yang pertama adalah membuka lapangan kerja baru. Nah, pastinya tentunya ketika kita membuka desa wisata, nantinya akan membuka lapangan kerja baru. Seperti contoh kecilnya adalah kayak operator outbound, kemudian yang membersihkan, kemudian parkir, ataupun membuka UMKM. Terus yang kedua itu mengenalkan produk-produk lokal dari UMKM. Nah, pastinya contoh kecilnya kayak gini, ketika ada bazar kan orang-orang luar itu yang berjualan pasti akan mendekat ke sana. Nah, itu contoh kecilnya. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Ini sudah saya singgung di latar belakang tadi. Kemudian lanjutnya adalah keempat, mensejahterakan masyarakat sekitar atau mendongkrak ekonomi masyarakat. Ya, ini sudah tahu lah ya maksudnya. Kemudian yang kelima, untuk mengembangkan sentra tanaman hias dan sentra budaya lele. Nah, ini tadi salah satu hal yang menjadi kekhasan ataupun bisa menjadi kekhasan dari desa tersebut, yaitu banyaknya masyarakat sekitar yang berbudidaya tanaman hias. Dan kemudian yang keenam, menciptakan wisata alami dan asri serta mengajak masyarakat memelihara lingkungan hidup dan kelestarian alam. Nah, saya lanjutkan ke ini bisa dibaca lagi ya nanti. Ini cuma teori aja. Nah, potensi ke depan ya. Ini istilahnya agar menguatkan ke depannya seperti apa gitu. Nah, khususnya di daerah sini tuh di daerah sini kalau ke Wates itu kan ada Gunung Kelut ya, Gunung Kelut. Kemudian nantinya kan mungkin 5 tahun lagi insya Allah ada Bandara Kediri. Nah, di mana hal tersebut bisa memacu biar ketika ada bisa Kediri ramai, nantinya bisa mampir lah ke desa wisata yang kita canangkan nanti. Kemudian yang kedua, membuat peralihan pekerjaan dan dari pengrajin batu ke sektor wisata. Nah, yang sudah saya singgung tadi bahwa desa ini banyak orang yang bekerja menjadi pengrajin kan dari tanah liat. Nah, dan dari tanah liat itu pastinya akan menggerus sumber daya alam di sekitar kan. Pada 1 tahun, 5 tahun ke depan pasti akan habis tanah di desa tersebut. Makanya saya mencanangkan desa wisata ini agar masyarakat sekitar biar beralih lah ke pengerjaan yang lain seperti nantinya ada UMKM, kemudian budidaya ikan lele ataupun nanti budidaya tanaman hias dan ke sektor wisata. Nah, kemudian yang ketiga, sinambungan sumber mata air untuk pertanian. Nah, ini juga penting ya, karena sumber mata air itu pastinya akan mengalir terus. Itu sudah dari dulu, dari sampai sekarang itu masih mengalir terus. Dan nantinya untuk pertanian sekitar. Kemudian yang keempat, bisa menjadi ladang UMKM, makanan tradisional, tanaman hias, serta perikanan. Nah, ini sudah saya singgung berulang kali bahwa UMKM, terus tanaman hias, core-nya yang saya harapkan adalah itu tadi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi latar itu yang masalah menjadi kekhasan adalah kalau kemarin hasil dari musyawarah kami dengan masyarakat musyawarah saya dengan masyarakat kemarin malam itu mereka minta maskotnya adalah sentra tanaman hias karena di sini banyak orang yang membudidaya tanaman hias. Jadi nanti tapi kita bisa memberikan bisa memberikan saran lah ya ketika kita mungkin nggak sreg sama tanaman hias ketika kita rapat dengan masyarakat di sini. Kemudian lanjutnya, nah apa ada pengurus dan inisiatif masyarakat? Ada, karena kemarin saya juga rapat dengan masyarakat sekitar, ada yang inisiator wisata tersebut. Jadi ada untuk pengurus dan inisiatornya. Jadi kita bisa tidak kesusahan lah ya kalau dimulai dari awal, karena kan kita 3 bulan
2 bulan lah ya, 2 bulan aja, malah 1 bulan deh, sampai asis apa itu pengiriman proposal itu cuma sampai 17 November kan, cuma sebentar. Jadi kita ada yang membantu nantinya. Apa yang ingin ditonjolkan tadi, macam-macam tanaman hias, produk lokal, kemudian sentra pembibitan lele, nah, tadi ya. Dan lanjutnya, nah ini kan kita masih pada masa pandemi ya. Strategi apa sih yang bisa diambil? Nah, ini yang pertama ini publikasi melalui media sosial, ini pasti ya, pasti secara umum kita pasti akan pakai media sosial. Contohnya IG, YouTube, TikTok dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kita bersama dengan dinas terkait, dinas pendidikan. Nantinya kita kan ke sekolah-sekolah kan ya. Nanti bisa kerjasama dengan dinas pendidikan, kemudian dinas pariwisata, itu pasti karena kita kan menjunjung wisata, kemudian dinas perikanan berkaitan dengan pembibitan lele, kemudian serta dinas koperasi UMKM dan perindustrian kaitannya dengan UMKM. Kemudian yang ketiga, kerjasama dengan sekolah-sekolah. Nah, ini sudah saya alami dulu ketika saya bekerja di sentra wisata. Jadi dulu saya dulu itu juga kerjasama dengan sekolah-sekolah TK ataupun PAUD ataupun ke SMP, SD dan lain-lain. Kemudian kerjasama dengan media, TV, radio, koran dan lain-lain. Kemudian kerjasama dengan lembaga outbound. Nah, bisa mempublikasikan secara luas. Tapi nanti ini gambaran awal ya. Jadi ini gambaran dari saya. Tapi nanti ketika teman-teman memberikan saran ya saran dari saya kan ya. Kemudian lanjutnya, nah berpartner dengan siapa? Tadi lembaga outbound menangani masalah outbound, masyarakat sekitar menangani, makanya nanti kan membuat desa wisata itu kan harus meletakkan ataupun terus kayak peletakan apa itu objek wisatanya di mana, itu kan kita harus bertanya orang yang berkompeten untuk merancang wisata tersebut. Kemudian apa saja wisata bisa ditawarkan? Pertama, pemandian dari sumber mata air, wisata kuliner, outbound, flying fox, dan camping area. Jadi ini proyeksi ke depan ya. Insya Allah kalau harapan saya ada camping area ini bisa menjadi pemasukan. Terus kemudian ada gazebo dan rumah pohon. Nah, rumah pohon ini di sana itu banyak pohon-pohon besar. Jadi bisa pohon. Kemudian edukasi bibitan lele dan tanaman hias. Ini yang menjadi core tadi, harapannya ke depan. Kemudian untuk perizinan. Nah, perizinan seperti SK masih belum ada. Namun itu bisa diusahakan ya. Namun masih optimis bisa dibuat. Karena kalian tahu lah kalau SK notaris itu kan ada uang pasti jalan gitu. Kalau SK notaris ya. Kemudian isu kemiskinan yang diangkat. Yang pertama tadi banyaknya angka anak putus sekolah. Kemudian peralihan pekerjaan dari pembuat batu bata ke wisata kreatif. Kemudian nah ini ikut kurangnya ekonomi kreatif di sana. Banyakan kan pekerjaannya pekerjaan kasar di sini. Kemudian support, ya pastinya memerlukan support orang eksternal kan. Kita harus membentuk orang di desa tersebut dengan cara pemberdayaan masyarakat tadi. Nah, mungkin itu saja dari pemaparan saya. Mungkin nanti bisa dirundingkan ataupun dari teman yang lain punya saran program gitu ya, bisa dimasukkan ke sini. Tapi itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Mita kayaknya deh. Ya, kalau
Kayak enek pas aku sih udah jelas ya, Rek. Mungkin kalian bisa tanya-tanya. Ya, mungkin bisa tanya-tanya ya. Aku kirim PPT-nya aja lah ya, biar jelas. Ini enek contoh proposal nggak sih? Template ngono. Gimana? Contoh proposal. Dan Waduh, misal langsung aku iso enggak pembagian punya. gitu. Mungkin kita tentukan sih lah apa topik, mesti program apa yang dipilih. Mungkin dari yang lain ada masukan lagi enggak, atau memberikan sanggahan lah, ataupun masukan ke program yang saya paparkan tadi. Aku ada ini sih, proposal PKM. Kalau mau mungkin bisa jadi contoh gitu. Coba share Don. Share di grup. Oke, siap. Berarti kurang sekitar kira-kira kita bisa lihat stepnya ya, kan karena waktunya sangat mepet. Sedangkan kita di sini berkepentingan dengan banyak lembaga gitulah ibaratnya. Kita kan pastinya langkah pertama yang kita lakukan, kita harus survei ke sana dulu. Kita harus benar-benar lihat real kenyataannya di sana itu seperti apa. Terus setelah itu barulah kita buat putuskan satu tujuan bareng gitu. Ini gimana? Kalau kita dulu kita diskusi. Akhirnya itu mau seperti ini sama ya. Sebelum kita benar-benar ya silahkan kalau terkait yang sudah dijelaskan ya selain itu kayaknya ini masih bisa deh yang di laptop kamu, tapi tadi aku mute. Oke, masuk lagi. Ya itulah ini tadi ini apa namanya timeline-nya gitu loh. Kan berarti ada 1 minggu ini ya kita bisa Pak Toto juga nih. Nanti di hari Senin berarti kan kalau 17 Rabu paling enggak tanggal hari Senin gitu. Kalau dari Rian sendiri gimana? Kira-kira punya pandangan nggak? Kira-kira kapan kita bisa benar-benar ke sana? Aku menyarankan verbal ini kan kita targetnya 3-4 harian. Dari hari Senin lah. Kemungkinan ya 4 hari lah. Atau ya kalau bisa 3 hari ya 3 hari gitu kan. Itu antara sebelum itu sih. Berarti kita masih punya waktu itu besok.
nyambi untuk ke sana kan lokasinya juga kita verbalnya di Badas. Terus ke sana ya itu tadi loh, timeline-nya kita buat sejelas mungkin. Kita harus punya target. Misal kalau besok yang ya siapa aja gitu kan. Karena kalau kita nunggu semua ngumpul bareng pasti juga nggak akan bisa karena semua juga repot. Jadi siapa atau ya mungkin besok itu kita lihat terus setelah dari kita terus kita ajukan ke Pak pendamping kita dulu yang jelas kita mau ke arahnya ke sana, kita mau buat seperti ini, menyetujui atau tidak. Nanti kalau alhamdulillah menyetujui ya alhamdulillah. Kalau misalkan enggak kan otomatis kalau tanggapan dari aku seperti itu. Mungkin dari yang lain masukannya. Izin masuk ya. Mungkin kalau dari saya, kalau besok bisa sih pagi itu. Jadi biar aku juga nyiapin masyarakatnya. Ataupun operasional ya. Di yang lain mungkin bagaimana? Sekalian bisa menjadi tambahan logbook. Bisa SPP di kita kan belum kelar gitu kan. Ya, jadi kita luangkan waktu buat besok untuk memikirkan program apa yang bakal kita laksanakan di proposal gitu. Oh iya, sama ini kan itu udah dibagikan buat kemarin itu ada beberapa dusun di satu desa itu. Jadi kan cuman ada 2 desa kalau dari data yang turun dari Pusdatin kan. Nah itu ada beberapa yang kemungkinan itu bisa jadi menyebar gitu. Ada yang ngumpul jadi satu. Nah, kalau aku saran sih seumpama dari teman-teman yang dapatnya itu 20 gitu satu apa ya? Untuk satu dusun itu cuma 20 gitu. Nah, kelarin satu hari habis itu berikutnya itu bisa join ke teman-teman yang lain yang sekiranya itu belum kelar. Jadi biar verbalnya itu cepat gitu sih. Seumpama ada orang yang dapatnya 60 kan jatahnya kan satu hari kan mungkin ya 20 ya kalau kuat. Nah, jadi kalau seumpama normal kan 3 hari. Nah, kalau dari teman-teman yang bisa bantu itu mungkin cuma 2 hari itu udah kelar gitu sih. Masuk ya terkait verbal. Gini, bukan 2 desa ya Mas. Aku udah cek di Kecamatan Badas itu dibagi jadi 2 kelurahan. Kelurahannya itu ada Kelurahan Badas, Kelurahan Blaru. Mungkin yang itu loh, Mbak Rerem kan kemarin pinggir kali, yang satu pinggir kali sana gitulah intinya. Tuh, nah itu yang banyak itu di Kelurahan Badas. Itu berapa desa ya? Hampir 30 lebih desa. Terus di Blaru itu cuman beberapa gitu aja. Nah, iya mungkin benar. Nanti kan pembagiannya tetap per desa. Cuman masalahnya emang datanya itu ruwet. Jadi misal ada di desa Balong Cina itu per 13. Terus ada lagi nyempil 2 nama di 100 sekian. Jadi itu kan
perlu difilter lagi gitu loh. Mungkin tadi karena Mas Doni telat ya. Jadi ini masih proses difilter lagi per desa-desanya biar teman-teman tuh langsung eksekusi, nggak perlu lihat list-listan yang 1000 itu. Jadi kan itu lama banget. Dan ini lagi diproses gitu. Jadi mungkin ini sih mengoreksi yang tadi itu bukan 2 desa tapi ada 2 kelurahan dan udah cukup itu. Oke. Ya, kalau dalam bahasanya kan kelurahan apa ya gitu sih. Ya bebas ya nyebutnya apa. Intinya gitu, jadi kita dapatnya 2, kelurahan atau desa. Gitu. Jadi ada juga yang apa datanya itu agak lucu gitu kemarin dilihat. Ada yang nyempil-nyempil, ada yang 140 orang menghilang ya kan. Ini desanya dari mana itu nggak jelas gitu. Bapak-bapak mencari 140 orang yang hilang itu. Itu sih. Untuk timeline-nya mungkin kita buat per minggu gimana? Jadi minggu ini tuh ngapain gitu. Jadi kalau itu agak penjadwalan kalau menurut tanggal gitu. Jadi timeline-nya itu lebih kayak mingguan. Coba kalian lihat di proposal yang aku kirim sih. Itu kan ada timeline. Nah, timeline-nya itu bentuknya itu mingguan. Jadi semua bulan November ini minggu pertama kita ngapain, minggu kedua ngapain, ketiga ngapain, sampai Desember minggu ke berapa berarti? Keempat hampir ya ketiga bablas beberapa hari ke minggu keempat nih. Gas kan, Mak? Gas kena ya. Ya jadi pasti kita studi literatur ya kan. Studi literatur mungkin nggak usah ya atau itu agenda atau nggak enaknya studi literatur buat itu ngisi di bab 2 mungkin sama pendahuluan gitu kan. Nah untuk yang ketiga itu lebih ke reimplementasi sih. Habis itu nanti belum sebenarnya kalau di proposal itu setauku kalau bab 4 itu kayak apa ya? Kalau bab 3 kan metodologi. Jadi mau ngapain programnya itu kita jelasin di situ. Habis itu kalau bab 4 itu lebih ke anggaran sih, ke anggaran yang mau kita alokasikan itu berapa. Untuk mungkin sih kalau saranku kalau bisa pengalaman dari PKM kemarin tuh dananya itu kalau bisa uh, ada minimalnya gitu loh. Jadi dari sananya itu ada minimalnya, targetnya itu sekian. Kalau sumama di proposal itu nggak bisa menunjukkan segitu, itu poinnya kurang gitu. Jadi kalau bisa usahakan targetnya berapa kemarin tuh? 50 ya, berarti 50 itu bener-bener habis lah gitu. Habis itu sama lampiran terkait desain yang bisa kalian bawakan itu seperti apa gitu.
izin masuk, dan kalau aku sih setuju untuk timelinenya dibentuk per minggu, terus sesuai dengan apa yang kau ucapkan lah pokoknya. Aku padamu lah. Ya mungkin dari teman-teman yang lain ada tanggapan. Sekarang tanggal 6 yuk. Berarti kurang 10 hari. 10 hari bikin proposal. Sekali. Ya berarti Tanggal 6. ya tanggal 6. Ya berarti kita mulai minggu depan dah kita itu bikin proposal. Jadi kita alokasikan buat minggu depan untuk proposal. Oh, kita fokus verbal dulu. Gimana? Mas, aku mau masuk dong. Yo. Untuk yang bikin proposal itu kayaknya kalau masih dibikin ini mau bikin apa, hari ini mau bikin apa, kayaknya membutuhkan waktu yang lama nggak sih? Jadi mendingan kayak dibagi aja gitu loh. Kayak bab 1 siapa yang ngerjain, bab 2 siapa yang ngerjain, kayak gitu aja lebih cepet gitu hasilnya. Atau kayak mereka gitu. Jadi kayaknya udah bisa semua lah ya bikin kata-kata dari proposal itu. Gitu. Iya, makanya itu kita alokasikan gitu loh. Jadi biar jelas gitu kita itu mau ngapain pas minggu itu. Jadi biar nggak ayel-ayelan gitu tok sih fungsi jadwalnya. Kalau masalah proposal pembagian itu ya kita kerjakan bareng, kan juga namanya proposal kelompok gitu. Jadi untuk bab 1 mungkin yang lebih paham mengenai kayak yang ada di Kediri itu seperti apa. Nah, itu bisa ngerjain bab 1. Kemudian bab 2-nya itu teori yang menunjang program kita kan. Contohnya ya kayak mungkin itu dari teman-teman acara kemarin kan udah paham tuh, memaparkan kan juga jelas gitu. Ya memaksimalkan SDM sih. Atau harus kayak ya wis gitu kan ya, kayak pasrah gitu kan. Nah kalau aku pinginnya sih ya kesadaran dari teman-teman sendiri sih. Wah aku pingin ke sini gitu. Gimana? Izin masuk. Mungkin atau kita rapat dulu rundingan dulu, diskusi dulu dengan mentor gitu. Atau langsung bagaimana? Diskusi Menurutku dengan mentor. Sama mentor tuh mending kalau kita udah lihat tempatnya dulu, kita mau emang bikin fix itu apa enggak gitu. Kalau misalnya sekarang masih belum ada apa-apa, masih bayangan-bayangan aja, kayaknya sayang nggak sih? Soalnya kita kan udah dijadwalin gitu kan, sama mentor tuh kayak cuma beberapa kali aja sebulan gitu. Jadi kita survei dulu, terus setelah semuanya fix, baru diskusi dengan mentor. Gitu berarti. Iya gitu. Jadi kita lihat survei dulu. Kalau misalnya kita buat opsi juga. Kalau nggak ini ya ini bikinnya gitu. Jadi kayak kita kalau misalnya kita ditolak dari mentornya project ini kan kita masih punya ada backupan project yang lain gitu. Iya ya paham. Jadi yang dimaksud dari ini kayak mentor ini pembimbing kita gitu. Jadi mungkin kalau kita belum ada apa-apa kan ya mentornya juga bingung gitu kalau kita tanyain kan. Orangnya juga mungkin nggak tahu yang terjadi di Kabupaten Kediri ini apa gitu kan. Jadi lebih ke brainstorming terkait ide-ide yang mungkin udah kita punya. Habis itu kita bimbingan ke beliau.
menanyakan apakah ini cocok atau enggak. Nah, sekiranya ada opsi-opsi lain gitu. Atau mungkin dari Bapaknya juga bisa menambahi, oh ini Sepakat. ya berarti gimana teman-teman, besok bisa atau enggak? Kok besok? Besok apa hari Senin? Besok insya Allah bisa. Kalau aku ya. Ya, ya mungkin kalau yang belum bisa untuk besok itu teman-teman yang bisa itu langsung gas survei, gasken gitu ya. Ntar info-info gitu ayo wes. Besok Oke. jam berapa ya? Maunya jam berapa? Nah, malah ditanya balik. Aja sesuai apa yang tahu tempatnya gitu dah. Cocoknya jam berapa 10. gitu kalau Jam 10 gimana? yang lain gimana? Kalau misalnya udah setengah bisa berangkat jam 10 ya udah sih. Ya, monggo. Yang lain tanggapan guys. Rido, halo. Oke. Tapi Duh. Jam 12. Ya lah. Gasken. Wis. Oke. Dari Leni. Sebenarnya minta maaf ya Oke. teman-teman, soalnya hari ini aku masih di Malang. Jadi kemungkinan belum bisa ikut. Oke. Mboten napa. Mas Maul. Maul, halo. Gimana Mas? Ya. Kalau semua besok survei jam 10 pripun? Ya, insya Allah berangkat. Soalnya ini masih di Blitar. Besok pagi insya Allah langsung pulang. Kalau jam 10 jadi. Wah siap. Mas Makris ya kan. Yang suka jalan-jalan. Maksudnya piye? Loh. Ya cah ngopi ya dia. Suka jalan-jalan. Nek aku sih ya iki nek sesuk memang iso yo. Aku malah budal nek gak yo sepurane sih. Soalnya iki aku malam iki sampai sesuk iku planningnya neng Pujon nekani acarane agenda BEM. Oh alah. Tata, halo. Mas kalau sorean gimana? Kayak jam 3-an gitu. Sore gak apa-apa sih. Ganti sore juga gak apa-apa. Jam berapa? Jam 3. Jam 3, jam 10. Aku sama Rido barusan siang. Warganya ono ta? Jam Gimana? Warganya ono ta? Ya nanti aku kontak sama ketuanya. Oh, no. Well, langsung ya. di keluar lagi macul. Jadi nanti didampingi sama dia. Jadi jam berapa? Jam 3 juga bisa sih. Sore ya. Ya. Sore wis. Anunya warga di sana gitu, ketuanya gitu. Jam berapa bisanya bapaknya? Takutnya kita kalau misalnya menyesuaikan jamnya kita, bapaknya nggak bisa gitu. Oke. Mungkin nanti aku tanya dulu ya. Terus aku share ke grup. Gitu. Ya, langsung list. Oke. Oke, nanti setelah
ini setelah saya meet, aku telepon orangnya. Mantap. Mantap kali. Verbal. Aduh. Berarti data 1.000 doang ya? Kok enak ya? Doang dari Wih. Allah. Cara ini toh. 1.000 kan dibagi 20, satu orangnya 50 kan? Iya. Paling panitia itu membayangkan satu orang satu kabupaten 20 orang kan. Berarti kan satu orang ini satu hari. Sampai 50 hari ke depan. Wah, enak lah. Ya lumayan sih. tapi kalau kita verbal itu nanti yang bikin lama itu ketika kita disuguhi makanan, nggak enak kalau kita cepat-cepat pergi. Iya. Ya yang penting nyicip lah ya. Nyicip Nah, ya yang penting satu minimal gitu aja nyicip lah. sih. Kalau semuanya ngabisin satu rumah nggak habis, satu rumah habis kan. Berangkat biasa makan. Aduh, lama wih. Mas, aku mau nanya dong. Yuk. Ini proyeknya kita baru ini cuma satu aja ya? Ya, yang lain ada yang beri saran nggak? Nah, mungkin saran. Kemarin cowok-cowok yang ngobrol sama bapaknya tuh ada minta nggak bapaknya kayak maunya apa gitu dari kita untuk proyek ini? Oh ya ada. Kemarin bapaknya itu minta yang centing gitu loh. Tapi centing itu kan kalau kita tahu faktor keberhasilannya kan harus sudah dewasa kan. Setahu saya dari Jin ya. Mungkin kalau salah ya mohon dibenarkan yang jurusan kesehatan gitu kan. Jadi ya nanti lebih dijelaskan oleh Jin. Jadi kalau kita pakai contohnya memberikan gerakan minum susu kambing. Kalau waktu 2 bulan kan kita nggak tahu faktor keberhasilannya. Kalau seumpama pakai desa wisata kan faktor keberhasilannya bisa dilihat saat itu juga. Kalau dari aku sih itu. Mungkin ada tambahan lain program yang selain itu gitu. Oh, berarti kita nih fokusnya emang pengen ada desa wisata gitu ya? Bukan sih, kalau saranku dari aku itu. Tapi aku pernah dengar itu pas waktu pembekalan. Ada yang tanya gini, Pak atau Bu itu Bang. Pak atau Bu itu tanya gini, kalau seumpama ada program di mana program itu tidak selesai dalam 2 bulan, itu bagaimana? Terus dijawab gini, cari program yang bisa selesai dalam waktu 2 bulan. Nah, permasalahannya itu tadi, kalau seumpama kita mengambil centing, itu kita nggak tahu faktor keberhasilannya dalam waktu 2 bulan. Bisanya tahu kalau sudah dewasa, bukan dewasa sih, maksudnya udah agak gede lah, dikit gitu. Tapi kalaupun desa wisata itu kayaknya waktu pengerjaannya kayaknya lebih deh kalau dari sebulan ya. Itu tergantung bentukan desa wisatanya itu mau dibangun seperti apa kan kayak gitu nggak sih? Nah, ini kan dari swadaya masyarakat itu mereka sudah kurangnya publikasi ke masyarakat. Nah, istilahnya apa ya? Desa wisata cuman kurang promosi aja gitu. Belum ada, maksudnya sudah ada tempatnya, sudah dibangun dikit-dikit lah. Tapi
belum ada nilai jualnya. Istilahnya kayak apa ya? Ya publikasi tadi penting. Terus menurutku ya publikasi sih, publikasi. Nah, nanti harapanku kalau kita masuk ke dalam itu nanti memperbaiki kayak apa itu ya orang-orang desa gitu kan, untuk masalah pergaulannya kan mungkin kayak gitulah. Makanya kita kan 20 orang yang baik, terbaik lah ya. Ditempatkan di Kediri, pasti optimis lah bisa menggarap itu. 1 bulan kan pelaksanaan kegiatannya 1 bulan kalau di timeline. Pokoknya itulah. Oh, jadi terkait pembangunan desa wisata ya, sempat mikir juga. Jadi prospek nanti yang akan kita bangun itu apa, fasilitas publikasikan atau mungkin hal yang lain nanti bangunan. Saya rasa untuk waktu senenge kita membangun muter pembangunan di tentu rasa memang atau kita berikan. Oke, mungkin izin masuk ya. Mungkin nanti kalian tahu kalau sudah survei. Jadi nanti cuma ini sebagai penguat lah. Kita cuma apa ya? Kalau masalah apa itu, soalnya belum survei sih. Kalau kalian survei sudah tahu. Kita membangun yang hal-hal yang bisa dalam 1 bulan. Jadi nanti kita akan rembukan kan sama warga sekitar. Nanti juga warga sekitar juga ikut membantu dalam waktu sebulan tuh cari apa yang bisa ditambah dan nanti cari publikasinya. Contohnya kita apa itu membuat apa itu outbound tadi di daerah di tempat itu, ataupun kita mengadakan flying fox lah ya untuk faktor keberhasilan pertama. Nah, yang saya untuk potensi proyeksi ke depan itu contohnya gini, di laporan kita istilahnya kita bisa mendatangkan wisatawan dulu lah di situ faktor keberhasilannya. Mendatangkan wisatawan yang mungkin berapa orang lah ya, 100 orang mungkin. Ataupun nanti mendirikan gazebo. Gazebonya nggak usah yang permanen dulu, yang semi permanen lah, bengkai bambu dulu. Terus nanti jadi membangun yang bisa dilaksanakan dalam waktu 1 bulan. Nanti kalian tahu lah kalau sudah survei, terus kita berembuk bareng dengan masyarakat sekitar. Kalau masih bayangan gini, ya masih kalau nggak lihat langsung. Terus masalah publikasi nanti kalau semua kita rembukan lagi dengan juga internal, terus kemudian dari perangkat desa masalah itu sih dari saya. Boleh. Jadi intinya kan kita nanti nge-brand wisata tersebut kan ya. Di nonton nanti kita buat branding gimana nanti desa wisata itu bisa terkenal gitu kan ya. Yap, benar. Intinya adalah kita publikasi secara masif dan branding tempat tersebut, dan juga mengenai
secara legalitas ya. Kita juga nanti bisa membantu masalah legalitas dari para pengurusnya. Kemudian kalau pengurus secara kasarnya ada, tapi kalau secara kan contohnya gini, kita kalau mengajukan bantuan ke pemerintah itu harus ada legalitas notaris ataupun juga ada SK Kemenkumham. Nah, kita bisa membantu lewat situ juga. Kemudian ya tadi publikasi dan juga apa itu membangun hal yang bisa dilakukan selama 1 bulan. Memang kalau kita membangun contohnya kalau membangun rumah ya nggak mungkin dalam 1 bulan bisa selesai. Makanya cari solusi yang bisa dilaksanakan dalam 1 bulan. Dan itu ada faktor keberhasilan yang kita laporkan. Di itu kalau dari saya. Ya udah kalau gitu kan emang beneran harus survei dulu ya, harus lihat keadaannya di sana gimana gitu. Berarti kita titik temunya survei sih ya. Iya, harus survei dulu biar tahu bisa ada bayangan angka ke depan. Sebenarnya lek kita survei itu lebih enak kita sekalian kotor. Konsep awal kita mau ngapain aja di lokasi tersebut. Jadi kita nanti pembahasan nggak cuma angan-angan dok. Meskipun kita nanti di lokasi cuma angan-angan, tapi realitanya kita sudah tahu tempatnya yang harus dan potensi untuk brandingnya seperti apa. Biar kita ketika ngejual branding itu konsumen juga bisa masuk. Oke, setuju aku sama dengan Mas Makris Diantoro. Langsung aja Mas bisa masukan. Tapi ngene ya. Konsepnya oke. Nah, konsep kita bahas di lokasi lebih enak. Soalnya kita nanti di lokasi kita secara nggak langsung nanti muncul visual. Visual itu gambaran. Oh, ternyata tempat di titik ini enaknya kita bangun seperti apa. Di tempat ini kita bangun seperti apa. Biar nanti kita kayak gini gambarannya gentayangan siri Pak Toto. Jadi nanti kita usahakan nanti kita besok kumpul itu kita sekalian konsep. Tapi juga nanti kerjasama dari teman-teman biar kita on time. Jadi nanti kita pembahasan di situ lebih lama gitu. Nah, sepakat Mas Bro. Sepertinya kita sudah cukup. Yang ingin memberi masukan lagi, guys. Teman-teman izin masuk. Monggo, Kang. Untuk kita kan kumpul jam 3 ya. Saran saya sih sebelum jam 3 itu udah pada kumpul semua. Nanti jam 3-nya kita berangkat. Belum nanti teman-teman mungkin ada kendala atau molornya dikit karena
kegiatannya lain kan belum tahu. Saran saya sih sebelum jam 3 itu kita udah kumpul semua. Ya kira-kira mulainya kumpul itu jam 2, nanti kita jam 3 udah berangkat bareng-bareng. Seperti itu. Terima kasih. Sepakat, Mak. Masuk ya. Halo, Tes. Mau ngasaran ini Jen by the way. Masuk nggak ya? Masuk nggak ya suaranya? Mau Mita sama Karisa. Jadi mau saran, kan besok jam 3 ya. Tapi itu kepikiran buat teman-teman yang rumahnya agak jauh gitu loh. Kayak siapa? Anggi gitu ya. Gitu-gitu. Jadi mau disaranin mungkin kayak sebelum jam 3 aja kali ya, yang lebih siangan lagi. Saya kan Kediri nggak terlalu panas. Jadi nggak apa-apa lah kayak siang-siang jalan gitu. Biar nanti pulangnya nggak sampai kemalaman. Kita pasti bakal lama. Kalau emang bener mau survei wilayah, ngobrol sama penduduk setempat, kan bakal cukup jam 3, jadi terbatas banget. Kita harus kayak, aduh keburu ini gitu. Jadi kayak yang kita bahas nggak terlalu banyak lagi gitu. Dan aku saran mungkin kalau lebih cepat kali ya gitu. Terima kasih. Masuk, Mbak. Tapi nanti aku telepon dulu orangnya, terus aku kabarin di grup jam berapanya, orangnya siap jam berapa gitu. Aku nanti kabarin, terus bisa yuk ini gimana kelanjutannya? Kok pada diem aja ini? Waduh. Monggo. Atau kali lagi. Monggo. Teman-teman, untuk titik kumpulnya di mana ya? Jadi aku Sherlock. Oke, siap. Oke, mantap.
Lanjut Kang Doni. Lo ada tambahan lagi nggak, guys? Kalau nggak ada ditutup aja loh. Monggo Mbak Mita yang buka tadi. Kalau seumpama nggak ada tanggapan bisa ditutup, Mbak. Oke, karena udah nggak ada tambahan lagi. Cukup dari koordinator, Mas Doni cukup. Dari teman-teman yang lain, benar-benar nggak ada tambahan. Cukup. Cukup, Mak. Apa sih mak? Oke. Terima kasih untuk waktunya. Kan tadi aku yang buka, berarti aku yang tutup. Sekian rapat pada malam hari ini. Tadi udah ini juga udah didokumentasi juga, udah direcord. Catatannya nanti notulensi dari sekretaris bisa dikirim. Mungkin itu dulu. Sekian dari aku. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys. Semangat. Semangat guys, bari cair. Wis cair bro nggak? Alhamdulillah aman. Minggu iki kok. Enggak. Kan 2 minggu pisan. Oh, 2 minggu sekali. Waduh, sudah mengharap-harapkan ya. Sabar, woi. Biar bisa upgrade HP, Mak. Yo, izin live ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.